kelenjar air mata. Kemudian bagian mata ada 3 lapisan. Lapisan yang luar ini putih, warnanya keras untuk menempelnya otot mata. Ya. Lapisan kedua, pada lapisan yang kedua berwarna hitam, ya, banyak mengandung pembuluh darah. Karena banyak mengandung pembuluh darah sehingga fungsinya adalah untuk nutrisi pada mata. Terus ya, lapisan yang ketiga adalah lensa mata. Retina ini kok lensanya hilang ya? Ini lensa mata, ini retina, lapisan ketiga. Ada lapisan ketiga, ada 2 bintik. Ya, jadi sampai warna J. Ya, anggap aja bintik buta boleh, bintik kuning boleh kali ya. Nah, bintik buta misalkan. Bintik buta itu adalah bintik yang tidak dilewati saraf mata. Bintik kuning itu fovea. Fovea ini banyak saraf mata. Tapi di dalam bintik kuning terdapat 2 sel. Sel konus dan sel kerucut. Nah, di dalam sel konus ini ada suatu zat kimia ya, atau suatu zat namanya adalah senyawa iodopsin. Iodopsin pada konus. Tapi kalau pada batang namanya adalah senyawa rhodopsin. Nah, fungsinya ngomong apa ya? Senyawa rhodopsin ini kalau diterang kayak gini mencar-mencar kayak butiran-butiran nyebar. Nah, jadi tidak berfungsi di terang ini. Tapi nanti kalau setelah masuk ke dalam keadaan gelap, rhodopsin itu ngumpul bareng kayak sepuk-sepuk nyatu jadi satu sehingga bisa melihat bentuk di tempat gelap. Misalnya contohnya, kamu mau masuk bioskop. Nah, dari tempat terang seperti ini masuk ke dalam, kan sementara pada awal nggak bisa lihat apa-apa, ya enggak? Tapi setelah agak lama, itu kok kursi ya, bukan kursi, padahal nggak ada lampu. Kok ini tangga ya? Suka seperti itu enggak? Ya, itu namanya adalah adaptasi rhodopsin. Adaptasi rhodopsin. Itu ya. Bisa lebih ngapain enggak? Terus, nah kalau sudah sampai situ ya, Andi mau ya? Adaptasi rhodopsin sudah masuk ke sini, terbentuklah adaptasi rhodopsin. Nah, sel konus dan sel batang yang terdapat di dalam fovea. Sel konus untuk melihat pada saat terang, oh itu warna merah, kuning, hijau, kita bisa melihat itu konus. Batang adalah sel-sel yang untuk melihat di tempat malam hari, gelap, sel batang. Kalau senyawanya itu tadi rhodopsin dan iodopsin. Ya, kita sampai retina sudah ya. Nah, sekarang kita susun lagi. Susun lagi. Ini lensa. Ini lensa. Lensa mata ini yang menyebabkan kadangkala tidak berfungsi dengan baik. Kadangkala kok semakin ada yang punya kayak, ya bukan dikatakan penyakit ya, nggak masalah sebenarnya karena dia ada kelenturannya. Kadangkala lensa ini kok semakin tua dia akan semakin cembung, kayak apa sih ya, melar atau gimana gitu, cembung. Jadi dia harus dibantu kacamata positif. Loh, cembung itu pengaruh loh. Ini kan sehat, bisa melihat, membaca, bisa melihat jarak jauh sehat. Tapi kalau sudah tua dia akan menyembung. Nah, cembung ini namanya adalah presbiopi. Harus menggunakan kacamata lensa positif. Kenapa kok harus positif? Lah kalau di dokter mata kan gini, Bu coba baca apa ya, nggak jelas. Nah, ini cembung berarti dekat loh, ini 30 cm loh jarak yang normal. Semakin kesini semakin nggak jelas, semakin kesini apa lagi. Tapi kalau kamu penglihatan kamu dengan saya beda, semakin kesini nggak jelas, tapi kamu tetap aja jelas, berarti cembungmu masih bagus gitu. Nah, bisa dibantu dengan kacamata tua atau presbiop atau lensa positif. Tapi kadang-kadang di anak-anak seperti ini ya, masih muda,
dia semakin cekung. Jadi orang normal tapi cekung kayak gini. Namanya ini miopi, miop atau miopi. Kalau cekung berarti semakin jauh dia semakin rabun, ya. Bukannya rabun dekat tapi rabun jauh, semakin jauh nggak jelas. Nah, dibantu oleh kacamata miop. Miop itu ya negatif. Nah, kalau negatif setelah pakai kacamata jarak berapa itu sudah jelas. Paham ya? Gitu. Ini untuk lensa. Sekarang fungsinya ya. Tolong susun lagi ya. Kita masukkan ke sini. Ini kornea. Ya, kornea itu ada selaput luarnya, namanya konjungtiva. Ini pun bermasalah pada orang tua. Orang tua kadang-kala di konjungtiva ini ada kayak kabut, jadi kayak ada lapisan-lapisan yang tidak dikendaki di sini. Harusnya bersih tapi dia kayak selaput-selaput di sini. Kue kudune dikerok. Nah, namanya ini adalah katarak. Nah, katarak ini kadang-kala tidak bisa sembuh total. Jadi misalkan sudah dikerok nih dokter mata situ, ya yang di sini nih. Terus dikerok musik bisa melihat. Tapi entar selang berapa ini lagi timbul lagi. Nah, itu adalah katarak yang terletak di kornea mata. Jadi kornea mata luarnya itu ada lapisan jenengannya konjungtiva, gitu ya. Nah, terus dilihat nih, kok ada bolongan. Ini kan berlubang nih. Kalau kamu itu adalah yang sudah lensa sing hitam dan cilik, itu jenengannya pupil. Nih, fungsinya adalah untuk memfokuskan cahaya. Jadi ada, kalau kornea itu menerima cahaya dan melanjutkan kornea, tapi mengpupil semuanya diatur. Kecil, kadang-kadang lebar dilatasi, kadang-kadang relaksasi dilatasi seperti itu. Contohnya gini, kamu jalan di tempat gelap, tiba-tiba ada sorot mobil. Apa yang kamu lakukan? Refleksnya ke beriwe? Ya enggak? Silo kan? Merem. Orang merem apa? Kayak gini kan? Ini kan refleks. Nah, ini yang membawa siapa ini? Kok tangan bisa seperti ini? Kok ini bisa merem kayak gini? Yang membawa adalah saraf mata dari pupil masuk ke bagian lensa, retina. Nah ini Kofea yang menyampaikan ke otaknya apa ya yang harus kamu lakukan? Saya mau tutupan saja. Cuman kan kejadiannya sekian detik kan? Nah itu contohnya seperti itu. Fungsi daripada si pupil. Nah tapi yang ini adalah iris mata. Si iris mata ini selain mengandung otot, dia bisa mengecil dan melebarkan pupil. Dia punya pigmen. Nah pigmennya inilah yang menyebabkan setiap mata anak itu berbeda. Ada yang warnanya di hitam-hitamnya itu hitam, ada yang mandan coklat, ada yang hijau, ada yang biru. Maka diciptakanlah kontak lens. Make up ungu ya kontak lensnya ungu. Make upnya hijau-hijau nuansanya ya ininya hijau misalnya. Gitu ya. Ini adalah si bagian dari iris mata. Gitu ya. Bagaimana pendapatmu? Maju. Tapi majunya gini. Oh ya, satu lagi. Apakah mata ini tidak goyang-goyang kanan kiri siji mengana siji mengene misalkan ya, tidak goyang-goyang? Tidak. Karena apa? Karena di sklera ini kan ada otot. Dia nyekrang. Selain itu ada apa lagi? Sebutkan nanti. Di antara kornea sampai dengan pupil itu ada cairan, jadi menyebabkan cairan kental. Namanya adalah aqueous humor. Aqueous humor. Tapi dari pupil ke belakang itu cairannya encer. Menjaga bola mata ini cairannya encer. Di sini kental, di sini encer. Namanya yang encer itu adalah vitreous humor. Itu ya. Paham ya? Terus majunya bagaimana Bu? Nyebutkan cepet banget. Cepet kayak gini. Nih. Mata 3 lapisan. Lapisan luar warna putih. Atas menempelnya otot mata.
2. Lapisan kedua warna hitam, hanya pembuluh darah, karena pembuluh darah kan dibuang karena nutrisi, pemberi nutrisi. 3. Lapisan ketiga retina, terdapat 2 bintik, bintik buta dengan bintik kuning. Bintik buta tidak dilewati saraf mata, bintik kuning dilewati saraf mata, dan terdapat 2 sel, yaitu sel batang dan sel kornus. Yes, susunan ini kan juga lapisannya. Bagian mata kornea yang dilapisi konjungtiva. Siap? Pupil ini mengatur cahaya. Terus ada iris mata. Iris mata memberi warna pigmen mata. Terus cairan di antara kornea mata sampai pupil adalah cairan kental, namanya aqueous humor. Dari pupil ke belakang adalah cairan encer, namanya aqueous humor. Tadi 11 tempat rangkum kabeh 2 jam.